Alhamdulillahilladzi akramana wa faddalana wa akrama kullu bani adam wa faddalna ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts ila an-nasi kaffatan basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idzni wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang saya hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Romo Muhammad Syafi'i, yang alhamdulillah beliau mempertahankan doktor dengan cum laude di Universitas PTIQ Jakarta, dan sangat relevan dengan bidang kita membahas tentang masjid. Jadi masjid menurut beliau bukan hanya masjid dalam pengertian kita sekedar kenal, tetapi pemberdayaan masjid itu pemberdayaan untuk semua. Mudah-mudahan segera diterbitkan rumah bukunya ya, disertasinya. Dan kami sangat terbantu ya karena beliau jam terbangnya dalam dunia politik kemasyarakatan sangat panjang. Sementara saya hanya lebih banyak bergelut di dalam dunia akademik dan sedikit pengalaman di luar negeri. Sehingga perpaduan antara apa yang bisa dilakukan menteri dan apa yang bisa dilakukan oleh wakil menteri agama, sehingga 5 lembaga survei menempatkan kita ya, Menteri Agama sebagai yang terbaik dari 5 dimensi. Dan karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bersama Pak Wamen juga menyatakan bahwa itu bukan prestasi kami berdua, tapi prestasi kita semuanya. Termasuk tentunya yang kita hormati juga karena kita melanjutkan para pendahulu kita ya, menteri-menteri agama sebelumnya. Anak tangga itu tidak mungkin bisa sampai ke puncak. Ada anak tangga 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi kami hanya melanjutkan apapun yang pernah dilakukan oleh para pendahulu kami. Sekaligus kita hormati bersama di sini ada Menteri Agama Republik Indonesia pada periode 2014-2019, Dr. Lukman Hakim Saifuddin. Terutama kami betul mengikuti ya. Saya kemarin minta lembaran-lembaran termasuk bukunya beliau yang terakhir ya, mengenai masalah kerukunan umat beragama ini. Kami baca kembali setelah kami berhadapan dengan banyak persoalan-persoalan yang akan datang. Terima kasih Pak Lukman. Kemudian juga tentu hadir Wakil Menteri Agamanya juga pada saatnya, Dr. Haji Zainud Tauhid Saadi. Terima kasih. Di sini juga hadir Wakil Menteri Agama tahun 2023 dan 2024, Bapak Haji Saiful Rahmat Taskuti. Terima kasih. Sayang sekali tadi waktu saya telepon Pak Gusman, udah ada program keluar, tapi insya Allah kalau bisa saya atur secepatnya, kami akan gabung, termasuk juga Kepala BPH yang di atas, sedang halal bihalal juga Badan Pelaksana Haji, jadi insya Allah selesai di atas, beliau akan join kita di sini. Kemudian para pejabat eselon 1. Tentu di sini ada Pak Sekjen tadi sudah menyatakan permintaan maafnya kepada kita semuanya sebenarnya. Alhamdulillah. Kalau seorang ilmuwan minta maaf enak gitu ya.
ada pembenarannya. Jadi Pak Wamen, kita diwakili Pak, bahwa dengan kecerdasan sekjen itu bisa membuat kita semuanya serba enak. Kemudian juga di sini ada rekan-rekan kita para rektor PTKN, ada rektor UIN, IAIN, STAIN, seluruh Indonesia. Terima kasih semuanya rekan-rekan. Kalian adalah salah satu arsitek Kementerian Agama yang kita tentu sangat memohon bantuan potensi akademik intelektualnya. Mau dibawa kemana Kementerian Agama pada masa akan datang. Saya dengan Pak Wamen betul-betul menantikan masukan-masukannya. Diminta atau tidak diminta, ya kami berdua siap untuk dikritik ya Pak Wamen ya. Karena kita tidak ada yang sempurna. Kemudian juga tentu kita juga harus berterima kasih kepada para pejabat eselon 2. Saya menyaksikan pejabat eselon 2 dan eselon 3 ketar-ketar benar. Ya kita mungkin hanya gampang memerintah, menyuruh. Saya meminta kepada eselon 1, tetapi yang paling ketar-ketir itu bahkan kurang liburnya adalah pejabat eselon 2 dan eselon 3. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, tentunya juga tidak terpisahkan dengan pejabat eselon 2 dan seluruh karyawan Kementerian Agama di seluruh Indonesia, bukan hanya di pusat. Tentu kita juga berterima kasih kepada pengurus Dharma Wanita pusat dan daerah yang mewakafkan para suaminya untuk bekerja luar biasa. Sangat luar biasa, memberi pengertian selama 100 hari. Kemarin itu memang kita mengejar target, karena kita juga ditargetkan, diberikan target oleh Bapak Presiden. Alhamdulillah, kita tidak pernah menarget untuk mau urutan keberapa, kita hanya bekerja lillahi ta'ala dengan penuh keikhlasan. Tapi ternyata Tuhan menghargai orang-orang yang ikhlas dan tulus. Jadi jangan takut bekerja dengan ikhlas, sebab Tuhan ada di sampingnya. Bapak Ibu sekalian, juga kita hormati seluruh tokoh-tokoh agama yang hadir, ya, umat beragama, yang juga tentu doa-doa mereka juga sangat penting untuk kita semuanya. Pengertian dan ya kami dengan Pak Wamen juga sudah keliling ke beberapa institusi dan tokoh-tokoh agama. Ya. Pak Wamen juga mengunjungi beberapa orang tua, karena kalau kami semuanya atau masing-masing mengunjungi itu terlalu banyak, maka itu kita bagi tugas. Alhamdulillah kerjasama yang baik antara kami dengan Pak Wamen dan seluruh pejabat eselon 1 membuat prestasi Kementerian Agama ini menjadi diperhitungkan di media dan juga oleh tentunya pimpinan kita semua, Bapak Presiden. Bapak Ibu sekalian, halal bihalal ini bahasa Arab yang tidak difahami artinya oleh orang Arab. Pasti mereka itu apa itu, dari segi sudut nahwunya itu kurang tepat sebetulnya, bahkan tidak bisa dimengerti. Halal bihalal, apa itu? Nah, jadi susah dimengerti. Kita pun juga susah mengerti. Nanti saya dapat pengertian setelah ada sebuah presentase di Bappenas di Sunda Kelapa pada waktu itu. Ada salah seorang narasumber yang mencatat riwayat halal bihalal itu tidak terkait, sangat terkait dengan Masjid Kauman Yogyakarta. Jadi besok akan dilakukan Idul Fitri di Masjid Kauman. Pengurus masjidnya minta anak-anak muda seniman pada waktu itu, tolong dibuatkan spanduk. Dulu kan spanduknya bukan begini, Bapak, yang tempel-tempel kertas itu, cat. Ya, bunyinya apa, Pak? Ya, pokoknya besok ada kegembiraan. Dua kegembiraan yang kita rasakan.
Pertama, ya kita gembira karena berhasil mengalahkan setan, menaklukkan nafsu. Selama 30 hari kita berpuasa. Yang kedua juga, bulan ini tepatnya tanggal 9 Ramadan bertepatan hari Jumat, kita meraih proklamasi kemerdekaan. Nah, jadi bagaimana supaya para istilah penjahat perang, pembisik Belanda, mata-mata Belanda yang dikucilkan masyarakat, pokoknya kita saling memaafkan. Diterjemahkan oleh seorang seniman di Jogja. Dia tulis halal bihalal. Ditanya apa itu artinya halal bihalal? Halal yang pertama, setelah Allah menghalalkan, memaafkan kita dosa-dosa vertikal kita, maka hari ini kita akan menyelesaikan juga dengan dosa-dosa horizontal kita. Lupakanlah perbedaan antara kita semuanya, karena Tuhan memang Maha Pemaaf, tapi tidak memaafkan dosa antar sesama yang bersangkutan. Utang piutang tidak bisa diselesaikan dengan halal bihalal, tetap harus dibayar. Enak aja halal bihalal sudah lunas, nggak bisa. Jadi itu ya kita juga harus saling memaafkan, ya Bapak Ibu sekalian. Kita harus mulai berjiwa besar, ya, dengan cara saling memaafkan satu sama lain. Kita lupakan semua masa lampau, kita kembali putih, berasal dari yang putih, dan kita kembali kepada yang putih hari ini. Kemudian halal yang kedua, itu tadi, pokoknya tidak ada penjahat perang, tidak ada mata-mata Belanda, kolonial, semuanya mari kita membangun bangsa negeri kita ini dengan baik. Karena ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, sejarah Islam itu sebetulnya adalah sejarah Ramadan. Hampir semua peristiwa-peristiwa monumental yang terjadi di dalam sejarah Islam itu terjadi dalam bulan suci Ramadan. Ini aneh. Ada sebuah tulisan, ada 24 prestasi yang sangat historikal terjadi dalam bulan suci Ramadan, yang sebetulnya itu la majala lil aql, itu bahasa Arabnya, tidak masuk akal sebetulnya, tapi kok terjadi. Ya, bagaimana mungkin orang buta huruf katanya ya bisa diperintahkan membaca di Gua Hira, dan itu terjadi pada tentu ya nuzul Quran bulan suci Ramadan, kan? Pelantikan jadi nabi, kemudian juga pelantikan jadi rasul, pelantikan apa namanya tuh, dari dakwah sirran kepada dakwah jahran ke dakwah sirr ila dakwah jahran, dan itu bulan suci Ramadan. Lihatlah misalnya perang Badar yang sangat dahsyat itu juga, sampai Nabi dikatakan oleh Siti Aisyah, tidak pernah kami melihat Rasulullah berdoa mengangkat kedua tangannya sampai kelihatan ketiaknya. Ya Allah, kalau kami kalah dalam perang Badar ini, prematurlah sudah agama Islam, karena memang targetnya pasukan elit itu, kumpulan dari berbagai kepala kabilah-kabilah yang kafir Quraisy itu, mau menghabiskan Islam dan umat Islam. Begitu yakinnya mereka akan menang, maka istrinya, permaisurinya pun juga datang. Sehingga Nabi terkepung di dalam, kita lihat di dalam di Madinah itu ada medan perangnya itu luar biasa. Satu-satunya gunung putih penuh pasir, tidak ada batu-batunya. Itulah medan perang Badar. Aneh sekali tempat itu. Nah, terus Bapak Ibu sekalian, setelah berdoa, turunlah pasukan berjubah putih. Nabi dan pasukannya nggak lihat, diabadikan dalam Quran. Coba lihat dalam tafsir, junud dalam taroha, ada tentara yang tidak kelihatan oleh pasukan Nabi, tapi kelihatan oleh musuhnya. Disusul dengan angin topan kencang sekali. Kemah-kemah elit, kemah-kemah pimpin kepala-kepala negara itu berterbangan. Dan yang paling menarik adalah kuda pun juga terbang. Pelapa-pelapa kurma
terbang, berterbangan, kena leher putus, kena dada terbelah. Akhirnya pas pimpinan mereka itu angkat tangan. Itu kita bisa lihat dalam ada satu buku Ghazwatul Badr, tebal bukunya itu. Lalu mereka dirantai di masjid. Ya, itulah seorang pemimpin Nabi Muhammad SAW. Kesulitannya bagaimana memberi makan terhadap mereka. Kita juga baru hijrah. Madinah juga termasuk daerah miskin. Rapatlah Rasulullah pada waktu itu. Diapakan tawanan perang ini? Interupsi Rasulullah. Kata Umar, selesaikan secara adat. Ya. Laki-lakinya dieksekusi, dibunuh, perempuannya diperbudak. Interupsi Rasulullah. Saya tidak setuju pendapat Umar, kata Abu Bakar. Ini bukan orang sembarangan ini. Orang punya potensi menteri. Ya, ada ahli bahasa, ada tukang bikin senjata canggih, ada permaisuri, ada salon. Bagaimana kalau mereka itu diberdayakan? Saya setuju pendapatnya Abu Bakar dan kumpulkan satu kelas 20 orang. Itu dalam hadis itu Bapak Ibu. Ya. Mohon maaf, jadi kita baca hadis yang panjang-panjang, jangan sampai itu hadis, wah itu bukan hadis. Ini ada riwayatnya Bapak Ibu. Nah kemudian itulah ya paling pertama dikumpulkan anak-anak gadis Madinah. Satu tawanan perang, ahli tukang rias, permaisuri, membebaskan 20 orang salon kecantikan di masjid. Kemudian tukang besi, tukang kayu, tukang senjata canggih, itu membebaskan satu kelas 20 orang. Itu tebusannya, tidak jadi dibunuh. Kemudian tukang samak kulit, ada 7 keterampilan pada waktu itu. Dalam tempo 3 tahun Rasulullah sudah bisa mengekspor kerajinan-kerajinan mereka ke negara-negara tetangganya. Maka itu dalam tempo yang sangat singkat, perekonomian Madinah itu bisa mensuplai, bisa menutupi pengungsi-pengungsi yang membanjiri kota Madinah pada waktu itu. Jadi itulah Rasulullah memimpin. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, masing-masing profesinya. Dan itulah Nabi tidak pernah ganti-ganti kabinet. Karena Abu Bakar piawai, Nabi pun suka curhat. Umar, tokoh yang kontroversi. Ya. Maka itu Umar itu dalam riwayat paling sering dimarahi oleh sahabat. Kurang ajar banget itu. Ada tuh kata-kata itu seperti itu. Umar itu. Ya. Jadi satu kasus Nabi menceritakan pengalaman Mi'rajnya. Mulai dari salat subuh sampai mungkin matahari mau terbit itu. Tapi Umar itu cengar-cengir. Nggak enak banget itu. Nabi bercerita tapi Umar cengar-cengir. Ditegur oleh seorang sahabat, "Hai Umar, apa kamu nggak percaya apa yang disampaikan Nabi?" Apa jawaban Umar, teman-teman? Kayaknya nggak percaya tuh. Masa cuma tidak cukup 1 malam, tapi ceritanya Nabi panjang banget. Jadi dia tidak tahu ilmu fisika beliau. Bahwa kelipatan waktu kalau kita naik ke atas itu kan ada efisiensi waktu kan. Nah, sahabat, kalau kamu Abu Bakar percaya nggak? Lebih dari itu kalau keluar dari mulutnya Rasulullah, saya percaya. Jadi 2 sahabat berbeda. Kata Umar, kalau begitu saya juga percaya. Umar itu luar biasa. Kita akan rebutan untuk mencium Hajar Aswad. Umar bin Khattab bertolak pinggang begini, ngapain saya harus mencium kamu Hajar Aswad? Banyak batu lebih cantik dari kamu. Ditunjuk-tunjuk, kenapa harus mencium kamu? Kalau saya tidak pernah diperintahkan Rasulullah mencium kamu, saya tidak akan mencium kamu. Akhirnya juga dicium. Jadi yang bisa menaklukkan Umar itu karena tipikalnya sangat rasional, Nabi dan Abu Bakar. Jadi kita perlu dalam suatu instansi itu ada Abu Bakar, ada Umar yang super kritis, ada Utsman. Utsman kelebihannya cari dana. Ditegur Rasulullah, jangan. Hai Utsman,
Dia dia jual semua kekayaannya, untanya ya. Unta dan kambing Utsman itu untuk membiayai pengungsi Mekah pergi ke Madinah. Ditegur Rasulullah kalau itu sedekah atau zakat atau infak atau jangan 100%. Gampang Rasulullah. Nanti dibandir cari uang lagi. 3 tahun setelah tinggal di Madinah, Utsman ini orang nomor 2 paling kaya di Madinah. Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Wakafnya itu masih kita lihat kalau di Madinah kan, Bapak. Ada wakaf Utsman bin Affan, ada wakaf Abdurrahman bin Auf dalam bentuk kebun korma itu kan di samping Masjid Kuba itu. Ada Ali, ambil separuh ilmu dari Sayyidina Ali. Cerdas tuh Ali. Dan tambah satu ada Zaid bin Thabit, juru bahasa Rasulullah SAW. Dia menguasai seluruh bahasa dunia pada waktu itu, bahasa Qibti, ya, bahasa Ibrani atau Hebrew, kemudian bahasa Suryani, bahasa Persia, bahasa Romawi. Inilah yang menulis surat, menerjemahkan voice-nya Rasulullah ke dalam bahasa tertulis, baru dikirim ke beberapa, ada 5 raja dikirimi surat Nabi itu kan, dan 2 di antara raja itu masuk Islam karena suratnya dikirim oleh Zaid bin Thabit. Jadi komposisi kita itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Kekompakan persatuan itu tidak bisa diartikan yes man samina wa ta'ana apa kata pimpinan, bukan itu. Saya selaku menteri di sini ya, meskipun orang tertinggi di Kementerian Agama ini, tapi kami sering share salah satu, apalagi Pak Wamen, Pak. Memang sahabat lama, jadi kontak batinnya dalam. Dan jadi kami, kalau perbedaan-perbedaan ada muncul di antara salah satu, itu kekayaan. Ya. La tadkhulu min babin wahidah wa dakhulu min abwaabin mutafarriqah. Janganlah kalian masuk pada satu-satunya pintu. Boleh mencari pintu-pintu yang lain, tapi tujuannya sama-sama ke Blok M. Banyak jalan menuju Blok M, tetapi yang paling indah adalah kalau sistemik, simetris, itu yang kita harapkan. Bapak Ibu sekalian, jadi halal bihalal ini tujuannya adalah untuk membangun sinergi. Ada yang disebutkan dalam hadis Nabi itu al-ittihadu yujadul quwwah atau al-barakatu fil jamaah. Saya sering mengartikan lain waktu kita di pondok pesantren, al-barakatu fil jamaah itu keberkahan itu terletak pada jamaah, suasana berjamaah. Jadi kalau kita menggunakan kerjasama konsep sistemik itu melahirkan berkah. Tapi kalau bahasa fisikanya sinergi itu melahirkan energi. Negatif positif itu dikonekkan, maka itu akan menyala lampu sound system bisa bunyi. Jadi bahasa fisikanya ialah al-barakatu fil jamaah. Ya. Energi atau al-barakah terletak pada sinergi. Jamaah itu sinergi. Energi itu adalah berkah. Di mana ada sinergi, maka di situ ada energi. Jadi kalau kita menggunakan the power of we di sini, maka insya Allah sebesar apapun tugas tantangan kita ke depan Kementerian Agama, kalau kita kompak dan bersatu, itu pasti ada energi. Inilah yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita Kementerian Agama dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, kita ada sinergi yang akan melahirkan energi besar. Kemudian juga al-ittihadu yujadul quwwah. Persatuan kesatuan itu akan pasti melahirkan power yang luar biasa. Nah inilah yang kita harapkan halal bihalal ini setelah tadi Pak Sekjen mengatakan setelah melewati bulan spiritual maka kita masuk pada bulan biologis. Ya, tapi harapan kita ke depan bagaimana supaya bulan biologis ini tetap kita menjadikannya sebagai bulan spiritual. Jadi spiritualisasi of biological movement, menspiritualisasikan bulan-bulan biologis ini, tapi suasana kebatinan kita di dalam bulan suci Ramadan itu kita pertahankan di dalam bulan suci atau bulan-bulan sesudah bulan suci Ramadan itu.
Jadi inilah Bapak Ibu sekalian. Kemudian visi misi Kementerian Agama ke depan kita sudah banyak kali bertemu. Pak Menteri, Pak Wamen juga sudah memberikan penjelasan banyak ya tentang kita akan mau kemana Kementerian Agama ini. Maka saya hanya ingin menggarisbawahi saja apa yang sering kita dengungkan bersama, bahwa tantangan Kementerian Agama sekarang ini adalah bagaimana mendekatkan agama dengan pemeluknya. Semakin dekat umat beragama itu kepada ajaran agamanya, maka itulah prestasi Kementerian Agama yang amat sangat dahsyat. Ya. Jadi target kita bukan hanya untuk mencari apa yang disebut dengan WTP, wajar tanpa pengecualian. Itu sasaran formal ya. Tetapi yang paling inti yang kita harus targetkan, teman-teman dari pimpinan sampai ke daerah, ini adalah bagaimana umat beragama, apapun agamanya, itu semakin dekat dengan ajaran agamanya. Kita yakin bahwa agama apapun juga, kalau dekat dengan pemeluknya, maka pasti akan tercipta dengan cita-cita besar semua umat beragama itu adalah manusia akan bermartabat lebih tinggi. Kalau umat menyatu dengan ajaran agamanya, jangan-jangan kita nggak butuh polisi lagi kan? Jangan-jangan kita tidak perlu jaksa lagi. Jangan-jangan kita tidak butuhkan aparat keamanan. Kenapa? Karena kita sudah jadi malaikat. Tapi tentu itu tidak mungkin. Karena kita memang adalah manusia yang juga diberikan nafsu. Kita bukan malaikat. Walaupun kita bukan malaikat, tapi kita nggak boleh jadi iblis. Maka itu fungsinya Kementerian Agama ini bagaimana mengupgrade masyarakat itu menjadi masyarakat yang lebih dekat kepada ajaran agamanya, lebih dekat menjadi malaikat, dan lebih dekat kepada Allah atau lebih dekat kepada Tuhan masing-masing. Ya, ini yang poin yang sangat penting yang saya ingatkan kembali. Dan juga saya ingatkan kepada Bapak sekalian, menjalankan misi suci itu tidak gampang. Hampir semua nabi pernah dijilakan. Innaka lamajnun, itu orang gila. Sahir mubin, tukang sihir. Bahkan nabi pun juga tidak sunyi daripada berbagai macam fitnah. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam difitnah sangat keji. Tetapi jangan takut, asal kita benar, go ahead, jalan. Tidak sampai 24 jam, orang yang memfitnah Nabi Yusuf minta maaf karena ada keajaiban yang muncul. Anak kecil yang belum layak bicara mengatakan, "Inka naqamisu hudda midablin fasadaqah." Apabila bajunya Nabi Yusuf itu koyak dari belakang, berarti dia bohong, perempuan itu benar. Tapi kalau yang koyak bajunya adalah bagian belakang, maka yang benar adalah Yusuf dan yang salah adalah istri pembesar itu. Setelah dilihat, yang robek adalah baju bagian belakangnya Nabi Yusuf, dan dengan demikian terbukti Nabi Yusuf selamat. Banyak nabi seperti ini Bapak Ibu sekalian, tidak terkecuali Rasulullah. Skandal Aisyah, bayangkan seorang nabi, seorang rasul, istrinya difitnah. Ya, selingkuh dengan seorang prajurit, diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Abi Salul. Ya, sampai Nabi pun tidak mau menerima Aisyah di rumahnya. Pergi. Sebelum tim investigasi dibentuk, Zaid bin Thabit, dan satu lagi dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, kesimpulannya apa? Saya sanggup menjadikan istri lebih cantik daripada Aisyah. Tersinggung Aisyah. Itulah sebabnya Aisyah tidak mau mendaulat Ali sebagai khalifah. Zaid bin Thabit, berdasarkan penelitian kami, sama sekali tidak ada kebenaran dari Abdullah bin Ubay. Dan turun tujuh ayat turun untuk membersihkan nama Aisyah. Jadi tidak sampai 24 jam dibersihkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan takut difitnah apapun.
Kenapa? Tuhan yang akan dilawan. Alhamdulillah demo-demo kemarin di depan kantor itu tidak sampai 24 jam menangis terseduh-seduh di Masjid Istiqlal minta maaf. Padahal kami tidak pernah iya, Tuhan akan menunjukkan kebenaran. Dan insya Allah saya habis ini saya akan mencoba menegosiasi polisi karena 3 orang masih ditangkap dan TSK. Ya, anak kecil masih seperti itu, kita maafkan. Tapi poin saya, kita jangan takut melakukan apapun. Kebenaran bersama kita. Wala takhaf wala tahzan, innallaha ma'ana. Jadi Bapak Ibu sekalian, terakhir saya ingin menyampaikan bahwa mulailah hari ini kita menjadi sebuah hari yang istimewa buat kita. Jangan ada beban masa lampau yang membebani kita semuanya. Mari kita bekerja secara energik. Insya Allah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan bersama kita. Saya bersama Pak Wamen, insya Allah, bersedia mendampingi Bapak Ibu sekalian. Ya, masih banyak program-program kita akan datang yang sangat besar, termasuk haji Bapak Ibu sekalian. Insya Allah, walaupun teman-teman bukan bekerja di bidang haji, tapi kami mohon mulutnya, kami mohon juga kepintarannya, pengalamannya, berikanlah informasi yang baik terhadap masyarakat kita tentang haji. Jangan kita menjelek-jelekkan Kementerian Agama sendiri, karena kan itu kan mencoreng muka sendiri. Kecuali kalau memang itu fakta, mari kita perbaiki bersama. Nah, inilah harapan kami semuanya. Kami juga mohon kepada para Menteri Agama pada masanya, sekalipun tugasnya sudah selesai menjadi Menteri Agama, tapi secara moral kami tetap memohon perhatiannya untuk menegur kami ya. Saya sebagai Menteri Pak Wamen ya, kita menerima masukan dari para senior kita, mungkin dari segi umur junior, tetapi pengalaman dan kepintarannya sangat senior. Kami dengan senang hati akan menerima masukan dari bapak-bapak, para Menteri dan para Wamen. Kita tepuk tangan juga. Selamat datang kepada Gus Irfan ya. Gus Irfan adalah kepala badan haji, insya Allah. Insya Allah, Bapak Ibu sekalian, Pak Gus Irfan, kita sudah mulai Pak. Tapi sengaja saya belum tutup dulu karena kita menunggu Gus Irfan. Dengan hadirnya Gus Irfan, kita juga akan berharap kita akan jabat tangan bersama, karena bagaimanapun juga BPH itu adalah masih bagian yang tak terpisahkan dengan Kementerian Agama per hari ini, karena undang-undangnya pun juga masih mengatakan seperti itu ya. Dengan demikian, Gus Irfan dan seluruh teman-teman dari BPH yang ada di atas ya, dan juga seluruh rektor, kanwil dimanapun juga berada, mari kita menjalankan tugas kita masing-masing dengan niat yang sangat luhur ya, dengan jiwa yang sangat pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Faqul i'malu fasayarallahu amalakum. Jadi inilah moto kita. Berkaryalah, Allah nanti akan menunjukkan hasil karya kita. Setelah kita berikhtiar sedemikian rupa, serahkan kepada Tuhan. Dia Maha mencintai orang yang memasrahkan diri. Demikian Bapak sekalian, semoga halal ini membawa hikmah yang lebih baik lagi di masa depan untuk kementerian tercinta kita ini, Kementerian Agama Republik Indonesia. Demikian Bapak sekalian, wallahumma bi'tariq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk sambutan dan arahan Bapak Menteri Agama yang sangat luar biasa dan selalu menginspirasi kita semua. Semangat selalu ya, semoga tambah sehat terus Bapak.